Sobat Ambiar, kita masih bersama dengan Soraya, sahabat dari Tamara Tiasmara yang baru saja kehilangan anaknya tercinta almarhum Ananda D. Karena diduga ditenggelamkan di salah satu kolam renang. Nah, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, kemarin ini Tamara Tiasmara bersama ibunya mendatangi kantor kepolisian dan akhirnya diperiksa. Tapi ada yang unik, kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar di rumah, ekspresi dan juga emosi yang meluap-luap. Ini dia. Dan untuk misalkan cucu saya takut berenang, saya nggak mungkin kasih. Saya nggak mungkin kasih kepada orang yang takut, apalagi misalkan takut berenang, takut sama orang itu. Tersangka saya itu nggak mungkin kasih, toh nggak. Anak saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu dihujat? Anak tau nggak? Dia udah kehilangan anak, kalian hujat semua. Toh nggak? Saya nggak terima. Sekali lagi misalkan cucu saya tuh nggak suka, apa takut. Soraya udah lihat yang barusan? Udah. Ketika kamu lihat pertama kali, apa dalam pikiran kamu? Kaget banget karena si tante, ibunya Tamara itu, dia nggak pernah ngomong nada tinggi, marah di depan Tamara itu nggak pernah. Selalu yang lemah lembut dan sabar banget. Aku bilang kan, nyokap lo sabar banget dah ngadepin lo, gue bilang gitu kan kata dia. Ya emang iya sabar banget gitu kata dia gitu. Makanya pas ngeliat itu aku kaget banget, berarti dia udah benar-benar terluka ngelihat anaknya yang kehilangan anaknya lagi cucunya. Gitu, terus kehilangan cucunya, terus dia juga ngeliat anaknya malah digituin sama orang. Dia pasti patah hati juga lah sebagai seorang ibu. Soalnya kaget banget, nggak pernah kayak gitu sama sekali. Kita mau kasih lihat, ini sangat disayangkan ya komentar-komentar netizen yang kadang merasa paling tahu dari semua. Iya, betul. Acting aja maklum pemain sinetron apapun alasannya ndak ada yang tahu. Kok belain terdakwa? Waduh, jelas banget gak ada sedih. Ibunya enggak nih. Aduh. Ini orang pinter nggak? Ini orang banget pinter actingnya. banget Nangis acting, kok nggak nangis ada kok nggak air mata, buset deh. Aduh. Setiap orang tuh punya pikiran berbeda, Ya. asumsi juga ada. Tapi kita tuh bisa mengontrol diri untuk tidak menggelontorkan itu semua di muka publik, di Instagram milik siapapun. Karena kita tidak pernah tahu efeknya atau imbasnya Dampaknya, seperti apa. Dan tentunya saat ini juga Tamara sedang berusaha dengan hidupnya menata kembali. Kalau kamu melihat komentar-komentar seperti itu, Ikut buat merasakan sahabat sakit kamu. nggak? Ikut merasakan karena itu nggak benar semua. Yang kita yang kenal dia itu dia nggak kayak gitu. Maksudnya kita tahu dia tuh memang orangnya seperti itu gitu loh. Mungkin dia mau menyembunyikan kesedihannya atau kayak apapun aja sekarang sih yang dia lakuin salah ya. Kayak make up, nyatok rambut itu salah. Itu kan hari ke-7 ya make up, nyatoknya. Dia kan nggak tahu, mereka nggak tahu hari ke-6, hari ke-5, hari ke-4, hari ke-3, hari ke-2. Itu Tamara nggak mandi sama sekali. Terus pas mau ke hari ke-7 ibunya marah-marah gitu kayak, "Nak, kamu mandi dong, itu kan ntar mau ke pengajian." Ya akhirnya Tamara mandi, keramas. Nah kalau keramas dikeringin rambutnya itu kan suka megar. Ya udah kan dia catok gitu loh. Terus kalau misalnya abis nangis kan mukanya kan sembab gitu kan, jelek lah pokoknya. Nah makanya dia make up, terus kayak itu dipermasalahin karena katanya nggak sedih. Nggak sedih di mana, kehilangan anak satu-satunya gitu loh. Buat Soraya, Tamara cerita nggak masalah pembulian atau komentar yang menurut aku kurang tepat ya di media sosial? Cerita juga dan sebenarnya dia nggak usah cerita detail juga, kita juga udah tahu sih bulian-bulian yang masuk, apalagi juga di TikTok juga pada sotoy-sotoy banget, kayak pengen dibalesin tuh satu-satu gitu loh komennya. Dan gimana dia untuk Pasti. menghadapi itu semua komentar-komentarnya? Dia pasti pendem aja sih, dia pendem cuman tetap masih down banget soalnya emang di rumah aja dia tuh masih kayak suka bikinin susu dantel, tapi masih merasanya ada aja lah. Buat Sobat Ambiar harus dipahami juga bahwa setiap orang itu berbeda, setiap individu itu berbeda. Kehilangan adalah satu hal yang pasti, tapi cara orang untuk mengatasi kehilangan itu kan berbeda-beda. Kita tidak bisa sama ratakan karena setiap orang itu individu yang unik ya, individu yang berbeda. Tapi kita mau kembalikan, ini ada satu artikel, nanti kamu boleh tanggapi juga artikel yang satu ini. Pakar ekspresi sebut Tamara Tiasmara tak sedih anak meninggal dunia. So, kamu ngeliatnya gimana dengan artikel barusan? Ini seorang pakar ekspresi mengatakan bahwa ekspresinya Tamara tidak terlihat tersedih. Iya, itu kan kok ini kan menurut dia ya, kan dia nggak tahu rasanya dan dia nggak kenal Tamara. Mungkin dia tahu ilmunya, cuman dia nggak kenal Tamara, dia nggak tahu apa yang dirasakan Tamara. Iya,
ya nggak bisa disalahin juga, mungkin bener juga apa namanya ilmu yang dia punya, cuman kan faktanya belum tahu, Oke. belum tentu. Soraya, yang kita dengar bahwa 5 hari sebelum kejadian, kabarnya YA ini sempat datang ke tempat tempat kejadian kolam, perkara, ya. ke kolam renang. Iya. Kamu tahu kabar itu? Bukan cuma ya, tapi sama Tamara Tamara juga juga kan? berdua. Dan itu memang benar adanya. Tamara itu orangnya satu, aku kasih tau ya, dia lebay banget, apalagi sama anaknya. Itu sangat-sangat lebay banget, kayak kenapa dia juga nggak pernah ikutin Dante berenang di sekolah, itu karena Tamara nggak percaya gitu. Dia hanya percaya kalau misalnya Dante di take care sama yang one by one gitu loh, kalau misalnya yang Dante berenang satu orang, yang nemenin satu orang juga gitu loh. Kalau di sekolah mungkin dia nggak percaya kayak gitu-gitu. Nah makanya dia survei dulu tempatnya, kolamnya bersih apa enggak, tempatnya kayak gimana. Karena ini kan yang bukan waterboom kayak gitu kan, ini adalah kolam renang yang komplek gitu. Dan bukan cuma waterboom aja, playground juga Tamara juga pasti datang dulu. Jadi dia tipikalnya survei terlebih dahulu. Survei. Dia lebay itu sama Dante, kayak alat makannya aja tuh disteril dulu sampai sekarang ya, dari bayi sampai 6 tahun itu diperlakukan masih sampai kayak bayi sampai sekarang. Terus juga sama susternya, dia juga sangat amat ini ya, makanya Tamara pernah bilang gini kan, lebih percaya sama YA sebenarnya dibanding susternya, karena susternya itu selalu ganti-ganti. Karena kalau misalnya salah dikit take care Dante pasti dia marah, dia langsung pecat kayak gitu. Oke, kamu kenal sama YA? Kenal. Seperti apa sih karakternya yang kamu tahu? Ya yang aku tahu sih sebagai teman ya teman main doang, karena misal kalau aku lagi main sama Tamara pasti diajak gitu-gitu sih. Ya orangnya humoris gitu. Itu ke kamu. Kalau dia ke Teman-teman yang lain. Tamara, kita mau kasih lihat yang satu ini. Bener atau enggak? Angger Dimas bongkar perangai asli Tamara Tiasmara ke Dante. Sering marah, memang dia itu galak. Kita sekarang beralih dulu ke Tamara Tiasmara. Menurut kamu Tamara kalau ke anaknya seperti apa? Cara Mungkin bukan galak, lebih tegas. kan? iya, cara orang mendidik anak mungkin Beda-beda, berbeda, ya. apalagi Dante adalah anak laki-laki yang mungkin sosok figur bapaknya kurang karena tidak tinggal bersama gitu kan. Jadi pasti Tamara juga harus bertindak sebagai Menjadi ibu dan dua peran. bapak gitu Aha. kan. Cuman kalau misalnya dia nggak pernah kok marahin Dante di depan orang gitu loh. Paling Oke. mungkin secara directly kalau di rumah dikasih tahu Oke. secara benar. Itu yang kamu lihat ya. Iya. Kalau misalnya YA dengan Tamara sendiri hubungannya seperti apa? Apakah Tamara sering cerita sama kamu kalau ada cekcok, konflik? Ya pasti cerita sih orang kalau misalnya itu Tamara juga suka ke rumah. Ya, namanya suka teman nginep, ya, iya. apalagi sering bareng. Sering nggak sih mereka ada konflik? Lumayan sih dulu-dulu ya awal-awal, tapi sekarang tuh udah nggak pernah, udah adem-adem aja soalnya Tamara juga jarang main ke rumah kan sekarang. Apakah ada kekerasan verbal atau non verbal yang didapatkan teman kamu? Enggak sih kayaknya, Kalau itu nggak pernah cerita. nggak pernah. Cuma yang pasti Tamara udah cerita semua faktanya ke polisi. Gitu. Kalau berantem kasar gitu nggak? Mungkin omongan ya. Verbal ya? Oke, asumsi kamu. Ini kan sekarang prosesnya sudah penyelidikan. Menurut kamu kira-kira kenapa sih dia bisa melakukan hal tersebut walaupun masih dugaan? Asumsi ya. Sebenarnya nggak berani berasumsi, cuman ya mungkin karena kesel aja sama Tamara, terus kayak jadi ikutkan kesel sama anaknya. Terus juga nggak niat membunuh tapi jadinya terbunuh gitu. Tapi yang nggak tahu lah, polisi masih mendalami motifnya. Polisi semoga- lebih paham lah Iya, ya. ya kita kan awam banget gitu. Ya, kita yakin bahwa pihak kepolisian akan bekerja dengan Ya. sebaik-baiknya. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.